Karena saya sering mendengar YouTube, mendengar penjelasan dari Pak Eko, dari para mentor lain bahwa kanker, kista atau miom ini makanannya adalah sumber makanannya dari gula. Jadi saya selalu sampaikan ke putri saya supaya dia coba cek gula dulu. Coba dicek gulanya. Ternyata dari hasil cek gula darahnya bagus Pak, normal-normal saja. Kemudian saya juga tetap menyarankan dia coba ikut pola makan PMB yang biasa kita lakukan. Cuma dia khawatir kalau nanti terlalu banyak dia makan protein, tidak makan karbo, mungkin bermasalah karena pertama dia tidak ada gula, maksudnya gulanya normal. Dia bahkan semakin khawatir, siapa tahu kalau misalnya terlalu banyak makan protein juga bisa menyebabkan kanker. Karena tadi Pak Eko juga menjelaskan bahwa sel kanker ini juga dia mengambil selnya dari protein kita, dari asam amino tadi. Kemudian ditambah dengan makanannya diambil dari gula yang ada di tubuh kita. Kalau tidak salah saya tanggap seperti itu tadi. Jadi mungkin di sini perlu saya pencerahan Pak, supaya saya bisa meyakinkan putri saya. Selamat pagi Pak Eko, Bapak Ibu. Waalaikumsalam sekalian. Pertama sekali saya mau lapor nih dengan Pak Eko karena dulu pernah saya beberapa kali bertanya. Yang pertama mengenai kondisi saya dulu yang kena diabetes ini, saya menderita tiger pinjer dulu Pak yang sangat parah. Itu jempol saya dulu kan tidak bisa digerakkan sedikit pun. Nggak bisa, jadi kedua tangan saya dulu tuh nggak bisa mengerjakan apa-apa lagi Pak. Udah istirahat semua, istirahat total. Alhamdulillah. Dua-duanya dulu Pak ini. Dulu pernah saya tunjukkan ke Pak Eko. Ini alhamdulillah ini udah bagus semua Pak. Iya. Dulu ini sudah mati sudah kaku Pak. Sudah kaku, bengkak, nggak bisa ngapa-ngapain lagi dulu. Ini tangan saya. Alhamdulillah ini semua sudah bisa saya kerjakan. Dulu kalau saya mengetik di laptop, ini tangan saya berputar Pak. Berputar, nggak susah balik, nggak mau balik lagi. Ini selama ini sudah lancar semua. Kemudian yang kedua yang sangat saya syukuri, 2 minggu pertama saya ikut di Mobi ini, lambung saya Pak yang sembuh total. Ini walaupun saya sudah 1,5 tahun nih Pak, sudah 1,5 tahun, tapi luar biasa perkembangan yang saya dapat karena memang sampai hari ini saya belum UVT-nya itu saja yang belum. Tapi saya merasa itu bukan menjadi target utama bagi saya. Yang penting beberapa kesakitan yang ada di tubuh saya ini sudah sembuh. Lambung yang sudah sangat parah dulu sudah di endoskopi, sudah berapa kali dirawat. Ini alhamdulillah sudah sembuh total hanya dengan 2 minggu. Kemudian jempol saya ini mungkin dalam tempo 6 bulan kemarin itu sembuh total. Kemarin itu sudah merambas ke jari tengah. Jari tengah itu belum sempat kaku, tapi alhamdulillah ini juga sudah sembuh. Kemudian walaupun memang hari ini saya sedang kurang fit Pak, sedang kurang sehat, sudah 3 hari ini flu. Ini memang karena kelelahan dan kurang tidur. Biasanya begitu saya flu, saya olah nafas, ini sembuh. Ini ternyata belum sembuh-sembuh juga ini. Jadi sudah 3 hari terpaksa saya coba minum obat. Kalau selama ini asal saya ada gejala flu atau batuk, saya tidak pernah lagi minum obat. Sudah 1,5 tahun. Hanya dengan olah nafas saja, insya Allah alhamdulillah saya sembuh. Tapi kali ini yang belum sembuh total ini Pak. Terpaksa saya minum obat, mungkin karena pengaruh obat juga. Kemarin saya coba cek gula saya. 2 jam sesudah saya makan masih PMB, gula saya naik 138. Kemudian 4 jam kemudian saya cek lagi, turunnya cuma 434. Biasanya tidak seperti itu, sudah sering di bawah 100. Ya, jadi ini yang perlu yang saya laporkan ke Pak Eko, perkembangan saya, karena memang dulu sering saya tanya mengenai kondisi saya, dan ini luar biasa. Semua anggota keluarga juga sudah senang, sudah bahagia melihat saya tidak pernah sakit lagi, aktivitasnya semua lancar, alhamdulillah.
Cuma kali ini yang ingin saya tanyakan mengenai putri saya, Pak. Saya sangat tertarik dengan penjelasan dari Pak Eko tadi mengenai GNG. GNG itu atau boleh dikatakan juga diabetes itu sangat berbahaya. Di samping dia dapat melahirkan berbagai penyakit turunan seperti jantung, ginjal, darah tinggi, dan lain-lainnya itu, glukoma. Kemudian juga tadi yang sangat tertarik saya ketika Bapak Eko menjelaskan bahwa dari gula ini bahkan juga dari GNG ini bisa menimbulkan penyakit kanker, dan ini juga di komunitas kita kami juga sering mendengar YouTube, sudah banyak juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah sembuh dari kanker dan sudah proses penyembuhan. Ini sangat bahagia kami dengar. Yang ingin saya tanyakan ini mengenai putri saya, Pak. Dia bukan kanker tapi dia kista. Ini usianya sudah 38 tahun, sudah menderita kista itu ketahuannya sudah 12 tahun. Dia sudah menikah 13 tahun. Sampai hari ini dia belum punya momongan, sudah pernah ambil program bayi tabung, juga bayi tabungnya gagal. Menurut dokter, selnya itu dimakan oleh sel kista yang memang hormonnya itu sangat tinggi katanya. Jadi sehingga kalah. Kemudian dia sudah pernah operasi, Pak, 2 kali operasi diangkat kista, bahkan sudah diangkat 1 indung telurnya. Namun ada keajaiban, tumbuh indung telur yang lain. Jadi sehingga sampai sekarang dia masih memiliki kedua-dua indung telurnya. Tetapi kistanya ini, Pak, terus menggerogoti dia. Karena saya sering mendengar YouTube, mendengar penjelasan dari Pak Eko, dari para mentor lain bahwa kanker kista atau miom ini makanannya adalah sumber makanannya dari gula. Jadi saya selalu sampaikan ke putri saya supaya dia coba cek gula dulu. Putri saya ini, Pak, tinggal di Bandung, saya di Aceh, dia sudah menjadi warga Bandung, dosen di sana. Jadi saya minta selalu coba dicek gulanya. Ternyata dari hasil cek gula darahnya bagus, Pak, normal-normal saja. Kemudian saya juga tetap menyarankan dia coba ikut pola makan PMB yang biasa kita lakukan. Cuma dia khawatir kalau nanti terlalu banyak dia makan protein, tidak makan karbo, mungkin bermasalah karena pertama dia tidak ada gula, maksudnya gulanya normal. Dia bahkan semakin khawatir, siapa tahu kalau misalnya terlalu banyak makan protein juga bisa menyebabkan kanker. Karena tadi Pak Eko juga menjelaskan bahwa sel kanker ini juga dia mengambil selnya dari protein kita, dari asam amino tadi. Kemudian ditambah dengan makanannya diambil dari gula yang ada di tubuh kita. Kalau tidak salah saya tanggap seperti itu tadi. Jadi sel kanker itu mengambil kedua-duanya dari tubuh kita, baik dari proteinnya dan juga dari gulanya. Jadi mungkin di sini perlu saya pencerahan, Pak, supaya saya bisa meyakinkan putri saya, karena memang sudah berapa kali saya suruh dia masuk bergabung ke kelompok kita ini, ke komunitas kita yang ada di komunitas kanker, tapi sampai hari ini dia belum mau, mungkin belum yakin. Mungkin perlu saya bantuan dari Pak Eko supaya saya bisa meyakinkan putri saya, karena ada 13 tahun nih, Pak, dia menderita sakit seperti itu. Terima kasih sebelumnya, Pak Eko. Baik, terima kasih Bu Nurmila. Baik, apa yang saya sampaikan ini adalah ternyata satu penyakit itu peran serta kita itu tinggi sekali, Bu. Jadi peran serta kita untuk membuat penyakit itu mati ataupun hidup itu hampir sekitar 80-90%. Nah, tapi saya akan jelaskan. Kista atau miom itu termasuk dalam tumor jinak. Tumor jinak itu adalah dia sel-sel organisme yang tumbuh tapi biasanya lokal, hanya di sel tempat saja. Dia nggak menyebar kemana-mana. Beda dengan kanker yang bisa bermetastase. Dia bisa melepaskan selnya ke dalam darah, dan kemudian pada saat dia menemukan daerah yang enak untuk disebar, biasanya kondisinya banyak daerah gulanya, dia hipoksia, pH-nya rendah, dia akan bentuk di situ. Itu kanker. Kista tidak, dia lokal. Jadi ke rahim saja. Di ginjal ada, kista ginjal ada. Nah itu biasanya hanya sendiri saja. Nah
gula darah normal. Saya sering sekali bertanya, normal menurut seseorang itu berapa sih? Karena persepsi normal dengan tidak dan di ibu dan saya pasti berbeda. Ibu dengan anak ibu pasti berbeda. Saya dengan anak ibu juga pasti berbeda. Makanya ibu tanya, nak, normal menurut kamu itu berapa? Katanya di bawah 100 dia Pak gulanya. Selalu di bawah 100. Saya akan perlihatkan satu penelitian. Bu lihat ya ini ya. Brownstein, seorang dokter mengenai kanker, mencatat bahwa glukosa menghilang dari penderita sakit diabetes, Bu. Tahu maksudnya, Bu? Bahwa orang yang diabetes itu sebelumnya gulanya akan terlihat muncul banyak. Tapi setelah mereka didiagnosis menderita kanker, menunjukkan bahwa glukosa yang mengalir dalam darah itu diambil ke daerah kanker di mana gula dikonsumsi lebih tinggi dari biasanya. Akibatnya apa, Bu? Akibatnya dia akan terlihat biasa-biasa saja. Gulanya akan terlihat normal. Iya. Gulanya jadi rendah, Pak ya? Gulanya jadi rendah. Nah, pertanyaannya kan kita nggak bisa deteksi begitu, Bu. Kedokteran juga nggak bisa. Tetapi dengan tumbuhnya kista yang di sana, itu menunjukkan bahwa ada sumber energi kita yang diambil oleh dia. Kan pertanyaannya, kok kista itu makin membesar, dari mana datangnya? Dari ambil tenaga yang mana? Nggak mungkin dia hidup begitu saja. Pasti ada sesuatu yang diambil dari tubuh kita. Apa? Gula. Kan gitu logikanya, Bu. Iya, ya, Pak. Nah, coba Ibu jelaskan dengan anak Ibu. Ibu, ini akan saya upload supaya Ibu bisa perlihatkan pada anak Ibu. Ini hasil penelitian dari Amerika, Bu. An official website in the United States government. Atau dalam bahasa Indonesia kira-kira begini. Situs web resmi pemerintah Amerika Serikat. Dan yang ingin saya sampaikan adalah di sini. Brownstein mencatat bahwa glukosa tiba-tiba menghilang dari orang diabetes seolah-olah mereka normal. Karena kenapa? Karena ternyata sel-sel yang hidup di tubuh kita itu mengisap gula kita. Sampai akhirnya terlihat normal. Makanya anak ibu akan melihatkan normal terus. Nah, pertanyaannya itu kista hidupnya dari mana? Ya, benar sekali, Pak. Ada tukang sihir yang ngasih makan dia? Kan tidak. Kan pasti dia makan dari tubuh kita. Nah, apa yang dimakan dari tubuh kita apa? Gula. Makanya gulanya terlihat baik-baik saja. Karena udah habis melalui darah, gula itu dicegat oleh dia, Bu. Kan begitu logikanya, Bu ya? Terus benar, Pak, benar. Saya akan perlihatkan bahwa apakah kanker itu makan protein. Saya akan melihat dari sini dulu. Ini saya perlihatkan pada Ibu supaya Ibu juga bisa mempelajari. Sama, dari website yang sama. Karakteristik perilaku dan status kesehatan dilaporkan sendiri pada orang dewasa. Ini bukan tahun 2029, tapi orang dewasa sebanyak 2029 orang yang mengkonsumsi hanya protein melulu. Diet karnivora. Ini penelitian sangat baru, Bu. 2021. Barusan 2 tahun yang lalu. Pola makan karnivora, makan daging saja. Apa saja yang diteliti dari kalangan kedokteran. Hasilnya begini, Bu. Sebanyak 2029 responden, rata-rata usianya 44 tahun, 67% laki-laki, dan sisanya perempuan, dengan banyak makan daging, menghentikan makanan sayuran dan buah, dengan segala berbagai kondisi medis, termasuk orang yang diabetes, termasuk orang yang kanker, termasuk ini berbagai kondisi medis. 49-98% peserta melaporkan tingkat kepuasan dan peningkatan yang tinggi dalam kesehatan secara keseluruhan. Ini penelitian, Bu, bukan saya ngomong. 2029 orang. Anak ibu mendengarkan berita dari mana? Dari teman-temannya? 1-2 orang. Ini 2029 orang, Bu. Kesimpulan, bertentangan dengan ekspektasi umum, orang dewasa yang mengkonsumsi makanan karnivora hanya memiliki sedikit dampak buruk dan malah melaporkan manfaat kesehatan dan kepuasan yang tinggi. Penelitian-penelitian biasa ilmiah. Dia selalu ingin mencari data, mencari sumber yang layak dipercaya. Dan yang bicara adalah orang-orang yang berkompeten. Bukan orang kayak kita, Bu. Saya
saya selalu tidak pernah mengeluarkan satu fatwa yang berhubungan dengan penelitian, karena saya nggak berani membuat penelitian. Tetapi saya mempelajari penelitian-penelitian supaya bisa membantu banyak orang. Kista itu bisa membentuk materinya itu karena dia mengambil asam amino dari kita, betul. Membentuk dirinya sendiri itu dari asam amino kita. Tetapi sama seperti ibu, ya kan? Ibu bisa melakukan sesuatu, ibu bisa memasak, bisa keluar rumah dan sebagainya. Ibu harus punya tenaga, ya kan? Ibu harus punya sumber bahan bakunya. Sama, Kista juga untuk bisa mencuri asam amino, dia harus punya sumber tenaganya. Dari mana sumber tenaganya, Bu? Dari gula. Dari gula. Tapi kalau gulanya nggak ada, mana bisa mencuri? Dia tidak bisa ngambil asam amino sedikit pun. Dia tidak bisa membentuk dirinya sendiri kalau andai kata sumber tenaga tidak ada. Nah, sekarang tanya sama anak ibu, logika ini berjalan nggak? Karena kita menyembuhkan dengan logika semua kan di sini, Bu. Kan saya tidak pernah menyampaikan, oh ya tenang aja, nanti ada jin yang mendekati kamu dan kamu akan menjadi kurus dan sembuh. Nggak pernah. Saya akan selalu minta Bapak Ibu untuk berpikir bahwa metabolisme kita berjalan dengan luar biasa. Kista tetap saja itu tumor yang mengisap darah kita, dan darah kita ternyata mengandung gula dan ternyata gulanya diambil. Dan karena adanya tenaga dari gula itu, dia bisa mengumpulkan asam amino. Gitu loh, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat buat Ibu. Terima kasih Pak Eko, pencerahannya luar biasa. Sudah beberapa YouTube saya kirim ke dia, nampaknya dia belum yakin gitu Pak. Ya, saya yakin. Mungkin dengan penjelasan Pak Eko, siapa tahu dia bisa bisa berpikir lagi, bisa lebih logis dia cara berpikirnya. Mudah-mudahan lah Pak, karena udah kasihan juga nih, udah 13 tahun, usianya pun udah 38, belum punya momongan, ini udah sampai ke program bayi tabung gagal. Ya iyalah, Bu. Mudah-mudahan siapa tahu bisa sembuh. Kalau andai kata indung telurnya yang seharusnya berproduksi normal, itu sumber-sumber tenaga untuk membuat telur, Bu, itu direbut oleh kista, direbut oleh parasit yang hidup di tubuh kita, maka nutrisinya tidak akan terbentuk dengan baik, dan akibatnya indung telur tidak bisa menghasilkan telur dengan baik. Kan gitu logikanya. Iya benar. Karena semua energi yang seharusnya diberikan untuk indung telur untuk memproduksi telur ternyata diambil oleh kistanya tadi. Kista. Dan sumber tenaganya tidak ada, asam amino untuk membentuk telur juga tidak terbentuk. Kan gitu logikanya. Ya Bu ya? Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Eko. Ya, terima kasih Bu Nurmila.